Salam Jemaat GKK Donggala dimanapun kita semua berada. Kasih dan rahmat Tuhan terus mengalir dalam hidup kita. Sehingga hari-hari kita bisa menikmati, kita bisa mengecapnya begitu indah. Dan saat ini saya mengajak kepada setiap kita untuk menyiapkan hati, pikiran datang kepada Tuhan untuk beribadah kepadanya. Mari kita semua bangkit berdiri dan kita bersaat teduh. Panggilan beribadah terambil dari Mazmur pada nomornya yang ke-100, ayat yang ke-4 dan yang ke-5. Demikian bunyi firman Tuhan. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Pertolongan kita datang dari Allah, pencipta langit bumi serta isinya. Ibadah kita pada saat ini ditabiskan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semuanya. Amin. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita patut bersyukur pada Tuhan, walaupun pada saat ini situasi-situasi sulit, kita masih bisa beribadah dan berjumpa kepada Tuhan pada hari ini. Marilah kita menaikkan pujian syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dengan mengangkat pujian dari KPPK 26 Mulia Bagi Allah. Kasihnya besar, Putra
pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah, menghadap Allah di antara anaknya. Nabla penebusan mulia baginya. Mengajarkanku kebenarannya, sungguh senangku di dalam putranya. Amat sukacita tiada bandingnya, ketika aku melihat wajahnya. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah, menghadap Allah di antara anaknya. Nabla penebusan mulia baginya. Jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali. Saudara-saudaraku, tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Dosa kecil maupun besar yang masih membelenggu kita semua, baik di masa lalu maupun pada saat ini. Dia tahu semuanya, karena Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Marilah dengan kerendahan hati, kita tersungkur mengakui segala dosa, kesalahan, dan pelanggaran-pelanggaran kita di depan mata Yesus. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Sayangnya ku datang terima anugerah di depan mata Yesus. Mari kita satu dalam doa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan kami naikkan hanya kepadamu ya Tuhan, Allah yang esa, Allah yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami.
Ya Tuhan, pada hari ini kami dalam segala kelemahan kami, dalam segala keterbatasan kami ya Tuhan, mengaku ya Tuhan atas dosa, pelanggaran maupun kesalahan yang kami telah perbuat Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan. Sebelum kami lebih jauh lagi masuk ibadah pada hari ini ya Tuhan, kiranya Engkau ampuni, Engkau sucikan, dan Engkau tahirkan kami ya Tuhan. Layakkan kami ya Tuhan masuk ke dalam tatamu yang kudus. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas pengampunan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dengarkanlah berita anugerah kita pada hari ini yang terambil dalam kitab Yehezkiel 36 ayat 26. Firman Tuhan berkata, "Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat." Dan pembaruan komitmen kita terdapat pada kitab 2 Timotius 1 ayat 12. "Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan." Sebagai umat tebusan Allah, marilah kita meresponi panggilan Tuhan dengan bersama-sama. Kita akan mengangkat pujian dari KPPK 217. Ingat akan nama Yesus. Indah harum nama Yesus. Indah harum nama Yesus, ku suka menuturkan, ku beroleh penghiburan dan hatiku bergema. Indahlah namanya, pengharapan hidupku. Indahlah namanya, kesukaan yang bakal. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut akan kebenaran firman Tuhan. Sejemput kita semua untuk bangkit berdiri, kita akan nyanyikan pujian Sampai Akhir Hidupku. Bapa
Bapa, Engkau mengenalku. Mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya, Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. bukan setia ya Tuhan. Bukan setia sampai akhir hidupku. Firman Tuhan saya serahkan kepada Evangelis Andi. Kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan menaikkan syukur sebab Engkau Allah kami yang terus memelihara kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami seluruh jemaat Tuhan siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga kami mengerti memahami firman-Mu dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menjadi alat kemuliaan nama-Mu Tuhan, Engkau kiranya mengurapi hamba-Mu ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini hanya berasal daripada kuasa Tuhan, bukan karena kekuatan hamba-Mu, tetapi semua karena anugerah-Mu. Terima kasih, terpuji nama-Mu Tuhan. Kami serahkan waktu ini hanya dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati di dalam Yesus Kristus, mari kita membuka Alkitab kita untuk menjadi renungan kita pada siang hari ini yang saya ambil dari Lukas pasal 15 ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-32.
Lukas pasal 15 ayat ke-11 hingga ayat yang ke-32. Firman Tuhan berkata demikian, perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang yang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Ayat ke-18. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hati oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin kepada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tabung itu, sembelilah dia dan marilah kita makan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapati kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tabung karena ia mendapatkan kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tabung itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau telah bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapati kembali. Bagian yang kedua yang akan kita baca yaitu Yohanes pasal 21 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-17. Yohanes 21 ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata demikian. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?
Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Diberkatilah kita yang membaca dan yang akan merenungkan firman ini dalam hidup kita hari lepas hari. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, tema yang diberikan kepada saya yaitu mencintai apa yang Yesus cintai. Tadi kita sudah membaca ada 2 kitab yang kita baca hari ini, Lukas dan Yohanes. Nah, saudara-saudara, ini berarti bahwa ada yang harus kita perhatikan dan bahkan harus kita teladani, sebab kita adalah anak-anak Tuhan. Menarik sekali dalam bagian ini mengingatkan kepada kita bahwa seorang bapa yang sangat mengasihi anaknya yang telah menyakiti hatinya. Seorang anak yang meminta hartanya dan pergi menghambur-hamburkan uangnya itu sampai habis. Di dalam Lukas pasal 15 ini, ayat yang ke-11 dan 13 menjelaskan. Yang seharusnya harta itu akan dibagikan jika orang tuanya telah meninggal. Jika bapaknya itu sudah meninggal, barulah harta itu dibagikan kepada anak-anaknya. Zaman ini juga banyak terjadi hal seperti ini, bukan? Masih ada orang tua sudah minta harta dan setelah harta diberikan, dibagi-bagikan kepadanya, orang tua dilupakan. Bahkan ada orang tua yang ia relakan orang tuanya dititip di panti jompo. Ini banyak terjadi, saudara-saudara. Apa yang akan kita pelajari dari bagian ini? Berkenaan dengan tema mencintai apa yang Yesus cintai. Yang pertama kita melihat bahwa jiwa. Ayat 11 dan 13 saudara-saudara dari Lukas pasal 15 ini menjelaskan. Di situ saya melihat yang pertama menanti anak itu. Betapa berharga jiwa di mata Tuhan. Sehingga Tuhan memberikan perumpamaan ini tentang anak yang hilang. Seorang anak yang sudah menyakiti hati bapaknya, tapi bapaknya tetap mengasihi anaknya itu. Apa yang telah dilakukan oleh anaknya, bapaknya tidak berubah sama sekali. Tidak berubah cintanya, kasihnya kepada anaknya yang telah melukai hatinya. Demikian setiap kita, ketika kita melupakan Bapa kita menyakiti hatinya, kita melupakan dia, meninggalkan dia, karena pergi menikmati kesenangan-kesenangan yang ada di dunia ini. Kita lebih fokus kepada dunia ini, mengejar kesenangan dunia, hidup jauh dari Tuhan. Padahal persekutuan dengan Tuhan itu sangat indah. Saudara terkasih, Tuhan tetap mengasihi saya dan saudara. Jiwa sangat berarti di mata Tuhan. Karena itu seperti Bapa menanti anaknya yang hilang. Bapa kita di surga pun menanti saya dan saudara. Menanti kita untuk pulang kepadanya. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mungkin kita sudah jauh meninggalkan persekutuan kita dengan Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan selalu menanti kita. Menanti dengan sabar, dengan lembut hati. Menunggu kita berbalik kepada Dia dalam pertobatan yang ada. Tuhan sangat mengasihi jiwa-jiwa yang hilang. Jiwa itu sangat berharga, Bapak Ibu Saudara-saudara.
Dalam Yesaya 43 ayat 4 berkata, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Tuhan tidak menginginkan satu jiwa pun hilang di hadapan Tuhan. Tuhan tidak mau satu jiwa mengalami kebinasaan yang kekal. Karena di dalam 2 Petrus 3 ayat 9 berkata, ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudara-saudara, Bapa sabar menunggu anaknya pulang. Demikian Bapa kita sabar menunggu kita kembali kepadanya. Itulah sebabnya Tuhan datang memberikan nyawanya untuk saya dan saudara. Ia datang mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bahkan di dalam Lukas 19 ayat 10, Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Inilah yang dikerjakan Tuhan untuk saya dan saudara. Jiwa betapa berharga di mata Tuhan. Jika ada yang kembali dan bertobat, Alkitab mencatat di dalam Lukas 15 ayat 7, sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat. Ada sukacita yang besar di surga, saudara. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, karena itu jika seorang datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dikatakan ada sukacita di surga. Tuhan menanti kita untuk kembali kepadanya. Jika kita merasa kita telah jauh meninggalkan Tuhan, masih ada waktu kembali kepada Tuhan dalam pertobatan kita yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Hal yang kedua yang saya ingin bagikan kepada kita. Jiwa, berbicara tentang jiwa, menanti anak itu. Yang kedua ialah datang menjumpai anak itu. Seorang bapak bukan hanya menanti anaknya pulang kepadanya, tetapi juga seorang bapak datang menjumpai anaknya yang hilang itu. Tuhan berinisiatif untuk datang berjumpa, untuk datang mencari kita yang berdosa. Dalam ayat 14 sampai 17 menjelaskan, ketika uangnya habis, ia berfoya-foya, bersenang-senang di negeri yang jauh. Tiba-tiba datang bencana kelaparan. Dan dia harus berupaya di negeri orang. Tetapi bagaimana dia melanjutkan hidupnya di negeri orang? Seluruh hartanya telah habis karena berfoya-foya. Dan mulai kelaparan datang melarat menimpa dirinya. Karena melarat yang tadinya banyak uang, harta yang kininya telah habis. Dibagi-bagikan. Dikatakan di situ, ia ingin bekerja sebagai penjaga babi. Ayat yang ke-15. Dan kesengsaraan yang berat anak bungsu ini alami sampai harus perutnya yang kosong akan diisi dengan ampas. Saudara-saudara bisa membayangkan makanan babi itu seperti apa, saudara-saudara? Kalau ampas kelapa yang baru diparut, kemudian langsung diberikan kepada babi, mungkin masih enak kita melihatnya. Tetapi kalau sudah diinjak-injak, dicampur dengan yang lainnya, yang menjijikan, kemudian diberikan kepada babi. Dan itu juga yang akan dimakan oleh seorang anak yang bungsu ini. Bagaimana kita melihat dan memandang hal ini? Bahkan dikatakan saudara-saudara ketika dia ingin mengisi perutnya yang kosong itu dengan ampas makanan babi, orang-orang di situ tidak memberikan ampas itu kepadanya. Ayat 16, untuk ia makan. Sungguh sangat menyedihkan sekali saudara-saudara.
Dan ayat yang selanjutnya ayat 17 dan 18, anak bungsu ini dengan sangat menderita, sedih. Ia ingat di rumah ayahnya banyak orang upahan atau orang yang bekerja di rumah ayahnya. Di rumah ayahnya banyak makanan yang berlimpah-limpah. Sementara ia di situ sedang kelaparan. Ia ingat betapa ada sukacita di rumah ayahnya, ada berkelimpahan makanan di rumah ayahnya. Sementara dia di negeri orang dalam kekurangan kelaparan. Di dalam perenungannya itu, saudara-saudara, anak bungsu ini, ia ingin pulang dan mengakui dosanya dan meminta bapaknya mengizinkan dia untuk bekerja di tempat bapaknya sendiri. Sangat luar biasa, saudara-saudara. Karena ia menyadari bahwa ia telah berdosa, telah melakukan kesalahan yang besar. Ia berpikir bahwa kalau dia kembali, biarlah dia menjadi upahan bapaknya sendiri. Ia bekerja di tempat bapaknya sendiri asalkan dia bisa makan. Mungkin itu pemikirannya, asalkan ia punya tempat tinggal. Mungkin itu pemikirannya, daripada dia menjadi penjaga babi. Anak ini pun pada akhirnya memberanikan diri untuk pulang dengan harapan ia bisa diterima sebagai upahan di tempat bapaknya sendiri. Tetapi apa yang ia pikirkan, saudara-saudara? Tidaklah demikian yang terjadi dalam hidupnya. Ayat 20 menjelaskan, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, merangkul, mencium dia. Ayahnya berinisiatif, lebih dahulu berlari mendapatkan dia, merangkul dia, bahkan mencium dia. Bahkan bukan hanya itu, saudara-saudara, dikatakan ayahnya berinisiatif mengadakan pesta, menyambut anaknya yang hilang itu dengan pesta yang meriah. Ayat 21 dan 23 menjelaskan betapa anak bungsu ini sangat berharga di mata bapaknya. Karena ayat 24 menjelaskan, sebab anakku ini telah mati dan telah menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan telah didapat kembali. Maka mulailah mereka bersuka cita. Ayahnya melakukan hal ini karena ia tahu persis bahwa anaknya telah pergi meninggalkan dia. Dan sekian lama ia menanti anaknya pulang. Sehingga ketika anaknya pulang, ia dengan penuh sukacita menyambut anaknya itu datang kepadanya. Saudara-saudara terkasih, demikianlah setiap kita. Kita telah berdosa, telah melupakan Tuhan, tapi Tuhan tetap mencintai saya dan saudara, mengasihi setiap kita yang berdosa. Karena kita berdosa, maka Tuhan datang, berinisiatif datang, dalam kemuliaannya di tempat yang maha tinggi, datang ke dalam dunia yang bengkok ini, untuk menyelamatkan saya dan saudara. Tuhan berinisiatif datang menjumpai kita yang berdosa. Karena itu saudara-saudara, tidak ada kekuatan dalam diri kita untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Selain hanya anugerah Tuhan yang berinisiatif dari tempat yang maha tinggi datang mencari kita yang berdosa. Karena kita adalah anak-anaknya. Saudara-saudara, tujuan Yesus datang ke dunia adalah mencari orang-orang yang hilang, yang terhilang, yang tersesat. Hilang arah tujuan. Kita adalah anak-anaknya. Yang Tuhan kehendaki, saudara, kita mencintai apa yang Tuhan cintai.
yaitu jiwa. Karena betapa berharganya jiwa di mata Tuhan. Jiwa yang tersesat, jiwa yang terhilang. Tuhan tidak ingin kita seperti anak yang sulung, saudara-saudara. Yang hanya peduli dengan dirinya sendiri. Tidak mengasihi adiknya yang hilang, yang sudah lama pergi meninggalkannya. Sebaliknya kita harus punya hati seperti hati Bapa. Karena Tuhan ingin umatnya peduli terhadap orang-orang yang belum percaya. Kepada orang-orang yang tersesat. Kepada orang-orang yang meninggalkannya. Saudara-saudara, ketika Yesus telah bangkit dari kematiannya, ia mengalahkan kuasa maut. Dan sebelum ia naik ke surga, Tuhan memberi pesan kepada murid-muridnya. Dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah perintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Tuhan memberikan kita perintah, dan Tuhan memberikan jaminan menyertai kita dengan sempurna, saudara-saudara. Karena jiwa itu sangat berharga di mata Tuhan. Inilah yang Yesus cintai, jiwa. Yesus berinisiatif datang mencari kita yang berdosa. Ia sangat mengasihi, mencintai jiwa-jiwa yang terhilang. Demikianlah setiap kita. Mencintai yang Tuhan cintai dengan berinisiatif datang. Dan membawa orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Berinisiatif membawa anggota keluarga kita yang belum percaya kepada Tuhan. Berinisiatif membawa keluarga kita yang sudah lama meninggalkan persekutuan bersama dengan Tuhan. Karena jiwa sangat berharga di mata Tuhan. Membawa mereka kepada kehidupan yang kekal. Saudara mencintai yang Yesus cintai, melakukan apa yang pernah dilakukan Yesus dalam dunia ini. Berinisiatif mendatang mencari anak-anak yang terhilang. Anak-anak yang berdosa untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Tuhan mau kita semua dikumpulkan di hadapan taktanya yang maha kudus. Bersama suku bangsa dikatakan. Bersama dengan suku, bahasa, dan kaum bangsa. Dalam Wahyu 5 ayat 9 menjelaskan. Dan dalam Wahyu 7 ayat 9 dan 10 berkata. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi anak kami yang duduk, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas takhta dan bagi Anak Domba Allah. Betapa Allah kita itu dahsyat. Amin. Allah kita dahsyat. Karena ia sendiri yang berinisiatif untuk datang ke dalam dunia menyelamatkan saya dan saudara. Tidak memandang ras dan kedudukan saudara-saudara. Semua dikumpulkan bersama untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Berinisiatiflah kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan. Jangan menyerah dan putus asa. Berinisiatif datang, kabarkan Injil kepada mereka yang belum percaya, yang tersesat. Roh Kudus akan memampukan kita, saudara-saudara. Roh Kudus akan memampukan kita miliki keyakinan bahwa Allah di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada, sebab ada Tuhan. Dalam Roma 8 ayat 31.
mencintai yang Yesus cintai? Yang kita lihat dalam Yohanes 21 ayat 15 dan 17. Apa yang kita melihat dari bagian ini yang kedua? Mengembalakan domba-domba. Saudara-saudara, mengembalakan domba-domba. Kalau yang pertama jiwa, yang kedua mengembalakan domba-domba. Sesudah sarapan Yesus berkata, Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Jawab Simon Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara terkasih, ada 3 kali Yesus bertanya kepada Simon Petrus. Kalau kita melihat dalam bagian ini. Apakah Simon mengasihi Yesus? Dan jika ia mengasihi Yesus seperti jawaban Simon Petrus kepada Tuhan, maka Tuhan menekankan gembalakanlah domba-dombanya. Gembalakanlah domba-dombanya itu, saudara. Tiap kali Yesus bertanya kepada Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Simon, benar Tuhan. Engkau tahu aku mengasihimu. Gembalakanlah domba-dombaku. Tuhan Yesus memberikan tugas dan perintah yang sangat mulia kepada Simon Petrus. Itu mengembalakan umat Tuhan. Melindungi dan menjaga umat Tuhan. Menuntun umat Tuhan kepada jalan Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Tuhan juga memberikan tugas yang sama kepada kita semua. Tuhan mencintai domba-dombanya. Dan domba-domba itu jangan sampai tersesat, jangan sampai terhilang. Tuhan mencintai domba-domba itu, umatnya, tebusannya. Harus dijaga, harus digembalakan dengan baik, dituntun kepada kehidupan yang kekal. Sebagai bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Tuhan memberikan tugas ini kepada Simon dan kita semua. Karena apa saudara-saudara? Dikatakan dalam Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Yesus sangat peduli akan jiwa-jiwa yang hilang dan yang tersesat. Karena itu Yesus tidak hanya berdiam diri saja, tetapi Yesus adalah Tuhan yang penuh kasih, yang datang mencari umatnya untuk diselamatkan. Yesus pakai Petrus untuk gembalakan domba-dombanya. Yesus bertanya dengan tulus kepada Petrus, supaya Petrus berjalan terus ke depan dan mengembalakan domba-dombanya. Saudara yang terkasih, mungkin kita berpikir bahwa mengapa Tuhan masih pakai Petrus yang sudah 3 kali menyangkali Yesus. Mengapa Yesus masih pakai Petrus? Itulah Tuhan, saudara-saudara. Tuhan tidak mengingat-ingat lagi setiap dosa dan kesalahan manusia. Kalau Tuhan ingat-ingat kesalahan dan dosa manusia, maka ia tidak akan datang. Tapi karena ia tahu bahwa manusia adalah miliknya, kepunyaannya, maka dia harus datang, merelakan dirinya untuk saya dan saudara. Tuhan tidak mengingat-ingat lagi semua dosa dan kesalahan manusia. Tuhan tidak mengingat-ingat lagi setiap dosa dan kesalahan manusia. Bahkan dalam Yesaya 1 ayat 18 berkata, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Luar biasa saudara-saudara. Itulah Tuhan kita. Tuhan kembali memberi kepercayaan kepada Petrus untuk mengembalakan domba-dombanya.
Sekalipun Petrus telah berdosa, menyangkali Yesus, tapi Tuhan tetap menyelamatkan Petrus. Demikianlah setiap kita. Tidak ada alasan bagi kita untuk berkata bahwa saya manusia yang berdosa, jadi tidak layak untuk menuntun mereka kepada keselamatan. Saya tidak ada keberanian. Siapa saya ini? Saya ini penuh dengan kekurangan dan keterbatasan. Saya tidak layak, tidak mampu untuk membawa mereka kepada Kristus. Mereka mengenal saya ini. Mereka tahu siapa saya ini. Saya tidak layak. Dan mungkin lain-lain yang menjadi alasan setiap kita. Tuhan berkata, apakah kita mengasihi Dia, saudara-saudara? Jika kita mengasihi Dia, maka tidak ada alasan yang kita buat atau kita ciptakan untuk tidak mengembalakan domba-dombanya. Tidak ada alasan, saudara-saudara. Bapak-bapak, gembalakanlah istrimu jika sudah menjauh dari Tuhan. Amin. Bawa tuntun kepada jalan yang benar. Ibu-ibu, gembalakanlah suamimu. Sebab gembala tidak harus menjadi yang utama. Karena yang utama adalah Tuhan. Amin. Ibu-ibu biasa pakai alasan, bukan saya kepala rumah tangga, saya hanya istri. Saya tidak bisa mengatur-ngatur suami saya. Saya takut nanti saya dicap istri egois. Suka-suka mengatur-ngatur kepala rumah tangga. Tidak menghargai suami. Saudara-saudara, yang salah, saudara-saudara, kalau kita punya pemahaman seperti ini sebagai istri. Yang dimaksudkan adalah jika suami kita sudah menjauh dari Tuhan, tidak ingat Tuhan lagi, tidak mengasihi Tuhan lagi, maka istri harus mengembalakan suaminya kepada jalan Tuhan. Jadi jangan kita berkata bahwa saya ini hanya istri, kepala suami. Saya tidak boleh mengatur-ngatur suami. Kalau suami sudah tersesat, masa kita istri tidak mengatur suami kita, saudara-saudara, kepada jalan Tuhan. Gembalakanlah suami-suami kita. Gembalakan suami kita. Kalau ia bukan pada jalan yang benar. Orang tua, gembalakan anak-anakmu yang sudah salah jalan. Jangan tidak peduli menganggap mereka sudah besar. Bahkan mereka sudah dewasa. Mereka punya jalan sendiri. Dan kita orang tua tidak peduli lagi kepada mereka. Tuhan mau semua kita mencintai apa yang Tuhan cintai. Yaitu jiwa. Mencintai apa yang Tuhan cintai adalah melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Mari kita renungkan, apakah kita sudah menjadi gembala yang baik di tengah-tengah keluarga kita dan sudah mengembalakan mereka dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita merenungkan ini dalam setiap kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Mencintai yang Tuhan cintai, mengembalakan domba-dombanya. Dengan aktif bukan pasif, saudara-saudara. Jangan tidak peduli, tapi harus peduli. Sebagai anak-anak Tuhan, kepada jemaat harus peduli. Kepada keluarga harus peduli. Kepada sesama kita harus peduli. Gembalakan mereka dengan baik. Jangan sampai tersesat. Tuhan mau setiap kita bukan hanya sekedar mengasihi Dia, tetapi mengembalakan Dia, saudara-saudara. Mengembalakan domba-dombanya kepada Dia, Sang Pemberi kehidupan yang kekal. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Tuhan berinisiatif untuk datang terlebih dahulu, menyelamatkan kita, menuntun kita, supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal. Kita pun janganlah berdiam diri. Kita sudah melihat mereka menuju kepada kebinasaan. Kita tidak berinisiatif. Tapi mari kita juga berinisiatif
untuk menjangkau mereka, membawa mereka. Selama masih ada waktu yang Tuhan berikan bagi kita, mari kita mengisi waktu itu untuk memuliakan nama Tuhan. Untuk mengembalakan mereka kepada jalan Tuhan, kepada jalan kebenaran. Siapa lagi saudara-saudara yang akan membawa mereka kepada kehidupan yang kekal kalau bukan kita? Karena ini menjadi tugas kita semua. Jangan berkata bahwa ini adalah tugas para gembala, tugas para pendeta, bahkan tugas para majelis. Bukan saudara-saudara. Tetapi ini menjadi tugas kita semua. Kita harus berinisiatif. Karena mencintai apa yang Tuhan cintai. Yaitu jiwa-jiwa yang telah hilang. Jiwa-jiwa yang sesat. Jiwa-jiwa yang menuju kepada kebinasaan. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, gembalakanlah domba-domba yang Tuhan percayakan di tengah-tengah kita. Dan jangan biarkan kita hidup untuk diri kita sendiri. Tapi mari kita pun memberikan hidup kita bagi mereka. Supaya mereka mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara-saudara yang diberkati di dalam Yesus Kristus. Mencintai apa yang Tuhan cintai. Yaitu jiwa. Tuhan mau supaya kita datang kepadanya dan memberikan hidup kita bagi Dia. Mencintai apa yang Tuhan cintai, berinisiatif untuk menjangkau mereka, membawa mereka kepada kehidupan yang kekal. Jangan hanya berdiam diri, tetapi mari kita aktif. Kita aktif di dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan yang mulia. Sekali lagi selama masih ada waktu bagi kita, mari kita pergunakan waktu mengisi hidup kita, memuliakan nama Tuhan, mengerjakan pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita, melayani satu dengan yang lain. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kebenaran firman Tuhan telah hamba sampaikan kepada setiap kami jemaat-Mu. Dan hamba percaya bahwa dengan kuasa Roh Kudus-Mu Engkau akan terus bekerja bagi kami, sehingga kami semua sungguh-sungguh mengerti kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Ajar kepada kami Tuhan untuk selalu mencintai apa yang Tuhan cintai. Yang Tuhan cintai adalah jiwa-jiwa yang berinisiatif untuk datang ke dalam dunia, menyelamatkan manusia, membawa mereka kepada kehidupan yang kekal, mengembalakan mereka kepada jalan-Mu yang benar. Di tengah-tengah jemaat, Tuhan mampukan kami untuk mengembalakan jemaat-Mu sebagai hamba-hamba Tuhan. Di tengah-tengah keluarga, mampukan kami untuk mengembalakan keluarga kami. Dan di tengah-tengah masyarakat, mampukan kami mengembalakan mereka yang belum percaya dan yang percaya kepadamu. Sehingga kami semua boleh memperoleh kehidupan yang kekal, sebagaimana yang Tuhan janjikan kepada setiap kami. Meteraikan kebenaran firman Tuhan ini bagi kami Tuhan. Hamba telah berhenti untuk menyampaikan firman-Mu, tapi hamba percaya dengan kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau akan terus berbicara kepada kami semua. Di dalam nama Yesus, kami berdoa kepadamu untuk firman ini. Amin. Saya serahkan kembali kepada pemimpin pujian. Terima kasih kepada hambanya Evangelis Ati yang telah memberitakan firman Tuhan pada hari ini. Sidang jemaat, saya persilakan kita semua untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati,
dan hidup yang kekal. Jemaat saya persilakan untuk duduk kembali. Doa syafaat minta dengan hormat Pendeta Ramlan pimpin kita. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mati di atas kayu salib, yang bangkit dari antara orang mati dan yang naik ke surga. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih karena kebaikan, perlindungan, penyertaan Tuhan yang terus nyata atas hidup kami. Kami berterima kasih atas berbagai berkat-Mu, berbagai rahmat Tuhan yang terus Tuhan berikan atas kami. Dan saat ini Tuhan, kami pun berdoa, menyerahkan jemaat Tuhan di GKK Donggala ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di tengah adanya COVID-19 ini, kami rindu masing-masing masih terus bertumbuh secara rohani, sehingga semuanya masih memelihara hubungan yang baik dengan Tuhan, lewat membaca, merenungkan firman Tuhan, lewat berdoa, lewat beribadah, pun juga lewat bersaksi. Karena itu kami meminta agar penyertaan dan perlindungan Tuhan terus nyata buat mereka semua di saat melakukan hal-hal yang menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Kami berdoa jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit, baik di rumah ataupun di rumah sakit. Tolong Tuhan Yesus, tangan kasih-Mu yang menjamahnya, sehingga masing-masing mendapatkan pemulihan, kesehatan, kekuatan yang berasal daripada-Mu. Dan kami pun pada saat ini berdoa, menyerahkan gereja ini ke dalam tangan kasih-Mu. Pada minggu yang akan datang ini Tuhan, akan dibuka kelas katekesasi untuk para pemuda-pemudi. Karena itu Tuhan memberkati supaya kegiatan katekesasi ini berjalan baik, lancar, tanpa ada gangguan dan hambatan. Karena itu kami berterima kasih kepada Tuhan atas kesiapan hati mereka yang mau mengikutinya. Karena itu Tuhan yang akan menuntun, menopangnya. Sehingga lewat kelas katekesasi ini, masing-masing bisa memahami secara dalam luas terhadap firman Tuhan, dan terhadap kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup mereka semuanya. Karena itu Tuhan, pertemuan-pertemuan yang akan dibuat, kiranya Engkau menopang, mengaturnya. Dan kami rindu nantinya mereka boleh terus bertumbuh secara rohani dan hidup menyenangkan, memuliakan Tuhan dan mau melayani-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami pun pada saat ini menyerahkan bangsa kami Indonesia ini ke dalam tangan kasih-Mu. Ulurkan tangan-Mu sehingga bangsa ini memperoleh kelegaan, memperoleh pertolongan. Dan kami pun rindu masalah COVID-19 yang sampai saat ini masih mewabah di negeri ini. Tuhan, kami serahkan kepada-Mu agar semuanya ini bisa terhentikan dengan kekuatan dan rahmat-Mu. Karena itu, satukan hati kami, pimpin kami semua sebagai warga negara Republik Indonesia ini supaya bekerja sama, bersatu padu untuk mau mengikuti aturan-aturan yang diberikan pemerintah atas kami. Dengan demikian Tuhan, nantinya semua ini terselesaikan dengan baik dan membuat kami semua bisa beraktivitas, memuji, memuliakan nama Tuhan, bekerja hari-hari dan bermasyarakat satu sama lain dengan lebih baik lagi. Terima kasih, kami berdoa menyerahkan untuk kesejahteraan negeri Tuhan di Indonesia ini, supaya Tuhan campur tangan. Kami rindu pertumbuhan perekonomian di tengah keadaan seperti ini. Kiranya tetap Tuhan jaga, Tuhan topang. Terlebih bagi masyarakat pribadi-pribadi yang kena dampak adanya COVID ini. Tuhan, Engkau bermurah hati. Terus mengulurkan tangan, mencukupkan kebutuhan hidup mereka semuanya. Terlebih kami berdoa untuk Donggala dan sekitarnya ini Tuhan. Kiranya Tuhan terus berkati, jaga supaya kami semua menjaga diri dengan baik. Sehingga Corona ini tidak mewabah di Donggala dan sekitarnya ini. Karena itu Tuhan, berkati jemaat-Mu supaya sehat selalu, kuat selalu. Dan mau bekerja sama dengan pemerintah masyarakat untuk ikut menanggulangi COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Dan kami serahkan kelanjutan ibadah ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada pemimpin pujian kembali. Saudara-saudaraku, sebagai ungkapan syukur respon kita atas firman Tuhan pada hari ini, marilah kita memberikan persembahan. Kita akan angkat satu pujian dari KPPK 361. Hai bangkit bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya.
jemaat saya persilakan untuk bangkit berdiri. Doa persembahan dengan hormat minta kepada Ibu Okta pimpin kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, limpah terima kasih. Hari ini kami boleh beribadah kembali. Di tengah-tengah persekutuan kami Bapa di surga, kami juga bersyukur bisa memberikan persembahan syukur kami buat pekerjaan Tuhan, buat pelayanan Tuhan di gereja kami. Bapa di surga, kiranya Engkau menerima, menguduskan, menyucikan sehingga persembahan syukur kami ini boleh dipakai untuk pelayanan Tuhan di gereja kami. Bapa di surga, berkati jemaat-Mu yang sudah memberikan, berkati usaha pekerjaan mereka. Biarlah lewat usaha pekerjaan yang ada pada kami, boleh menyadarkan kami betapa Tuhan begitu mengasihi kehidupan kami. Terlebih Bapa di surga, ajarkan kami untuk mempersembahkan hidup kami kepadamu. Ini doa syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat masih dengan tetap berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita akan masuk dalam pengutusan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Pergilah ke dalam dunia dengan damai, dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Roh Kudus. Amin. Doksologi. Puji Allah, Bapa Putra. Puji Allah, Roh Kudus. Ketiganya yang esa. Oh, selamat sumber berkat. Amin. Doa berkat hambanya Pendeta Ramlan pimpin kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menyiapkan hati untuk menerima berkat-Nya. Allah Bapa, kiranya terus mencurahkan kasih setia-Nya atas setiap kita dengan memberikan tubuh yang sehat dan kuat, serta melimpahi berbagai berkat untuk kebutuhan kita. Tuhan Yesus menjaga kemana kita berada dan mengampuni serta menebus kita dari berbagai dosa. Roh Kudus kiranya terus memberi damai sejahtera, sukacita dan penghiburan atas kita, serta mengingatkan hal-hal yang harus kita kerja dan selesaikan. Allah Tritunggal penyertaan-Nya sempurna atas kita dari saat ini hingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk. Saat teduh ibadah selesai. Amin. Puji nama Tuhan, hari ini kita boleh menyelesaikan ibadah. Karena itu, mari kita terus membawa hati pikiran kita kepadanya sambil bekerja, beraktivitas, melewati hari-hari.